Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyaji, NIDN 03 kali 5019301. Saya adalah salah satu staf pengajar dari program studi aquaculture Fakultas Pertanian Universitas Tidar. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan PDD UKT PT bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya pilih adalah mata kuliah manajemen aquaculture tawar yang berada pada semester 6. Nah, deskripsi mata kuliah dari manajemen aquaculture tawar yakni mempelajari ruang lingkup dan aspek manajemen aquaculture tawar berdasarkan kondisi lingkungan perairan tawar dan komoditas air tawar potensial dari ikan maupun udang sebagai poin penting dalam pengembangan budidaya air tawar dan sertifikasi CBIB dengan komoditas air tawar berekonomis tinggi. Capaian pembelajaran yang kami harapkan dari kegiatan perkuliahan ini yang nantinya mahasiswa dapat menjelaskan tentang aspek manajemen budidaya air tawar, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dan mengerti tentang memahami tata cara pemilihan lokasi dan spesies ikan air tawar. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dan mengerti tentang tata cara pembangunan wadah budidaya. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengerti proses budidaya ikan bersirip. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengerti tentang proses-proses budidaya udang-udangan atau krustasea. Selanjutnya mahasiswa mampu menjelaskan dan mengerti tentang tata cara budidaya ikan terpadu. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengerti tentang pengangkutan ikan hidup. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dan mengerti tentang prinsip dasar pembenihan ikan dan CBIB. Selanjutnya yang terakhir yakni mahasiswa mampu menjelaskan dan mengerti tentang teknik budidaya serta metode pemberian pakan pada ikan konsumsi air tawar yang populer. Metode atau model pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama ada collaborative learning, ada discovery learning, ada problem based learning, dan case study. Harapannya dari beberapa model pembelajaran ini nantinya dapat merangsang mahasiswa untuk mengeluarkan ide-ide dan gagasan yang ada pada mereka, sehingga perkuliahan jadi lebih produktif. Bahan kajian dari mata kuliah manajemen aquaculture tawar yang pertama yakni diawali dengan kontrak kuliah, selanjutnya sistem aquaculture tawar, potensi pengembangan dan permasalahannya, kemudian yang kedua aspek manajemen aquaculture tawar, yang ketiga pemilihan lokasi dan spesies biota persyaratan serta persyaratan airnya, kemudian yang keempat yakni perencanaan dan pembangunan kolam, pembangunan keramba dan jaring apung, kemudian yang kelima jenis dan sifat ikan serta teknik budidayanya, yang keenam yakni jenis dan sifat udang serta teknik budidayanya, kemudian yang ketujuh budidaya mina ternak, budidaya mina padi, kemudian pertemuan ke-8 penanganan sebelum pengangkutan, jenis dan alat pengangkutannya, kemudian nomor 9 yakni manajemen produksi pembesaran, CBIB kriterianya dan standarnya, kemudian nomor 10 yakni teknik budidaya ikan nila, syarat lokasi pembenihan dan pembesaran serta metode pemberian pakannya. Kemudian yang ke-11 yakni teknik budidaya ikan gurami, syarat lokasi pembenihan dan pembesaran serta metode pemberian pakannya. Yang ke-12 adalah teknik budidaya ikan patin, syarat lokasi pembenihan dan pembesaran serta metode pemberian pakan. Kemudian yang ke-13 yakni teknik budidaya ikan mas, syarat lokasi pembenihan dan pembesaran serta metode pemberian pakan. Kemudian yang ke-14 yakni teknik budidaya ikan lele, syarat lokasi pembenihan dan pembesaran serta metode pemberian pakan. Untuk asesmen dari kegiatan mata kuliah manajemen aquaculture tawar ini, yang pertama ada tugas sebesar 5%, kemudian ada kuis sebesar 5%, kemudian ada praktikum sebesar 10%, kemudian ada UTS 15%, kemudian ada UAS 15%. Dan yang terakhir ada analisis partisipasif dan atau hasil proyek itu sejumlah 50%. Aktivitas partisipatif didefinisikan yakni sebagai case method, hasil proyek didefinisikan sebagai team based project, subtotal aktivitas partisipatif dan hasil proyek ini sejumlah 50%. Ini memiliki nilai bobot yang paling besar. Nah, untuk kegiatan praktikum dari mata kuliah manajemen aquaculture tawar ini nantinya akan ada studi lapang. Praktikum ke lapang nanti akan menuju ke dua tempat. Yang pertama adalah BPTP Cangkringan Sleman, kemudian ada PBIAT Ngerajek Magelang.
Guna memecah kerumunan dan efektivitas waktu studi lapang, mahasiswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok akan dibedakan per komoditasnya. Jadi setiap kelompok nanti sudah langsung tertuju pada komoditas masing-masing. Output dari praktikum ini yang pertama adalah laporan kelompok yang nanti akan dipresentasikan di akhir penilaian praktikum. Kemudian output yang kedua adalah poster mengenai teknik budidaya ikan yang dipilih berdasarkan pembagian komoditas. Demikian pernyataan PDD UKT-PT bidang pengajaran dari saya terkait mata kuliah manajemen aquakultur tawar. Selanjutnya mari kita saksikan cuplikan video proses pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, terima kasih teman-teman dari semester 6 ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Kita sudah masuk di pertemuan keempat dan kali ini kita akan membahas mengenai pembangunan wadah budidaya. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah pembangunan wadah budidaya, saya yakin teman-teman semuanya ini udah di semester 6 ini sudah pernah melakukan kegiatan magang mandiri. Hampir kebanyakan sudah pernah melakukan kegiatan magang mandiri. Jadi untuk proses perkuliahan kali ini semoga nanti lebih banyak sharingnya, tanya jawabnya terkait dengan kegiatan pembangunan wadah budidaya. Nah, untuk kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan kali ini, teman-teman harus bisa memahami perencanaan pembangunan wadah budidaya gitu. Nah, ini adalah kemampuan akhir yang kami harapkan di pertemuan kali ini. Nah, perencanaan kolam. Untuk setiap pembudidaya atau pelaku usaha perikanan pasti tidak lepas dari perencanaan pembuatan kolam budidaya. Teman-teman pada waktu melakukan kegiatan magang yang sudah kalian jalani, pasti setidaknya kalian sudah memahami, oh begini toh bentuknya kolam, oh seperti ini toh desainnya, oh alirannya seperti ini gitu. Nah, di sini kita akan memahami tentang mempelajari tentang perencanaan kolam. Mulai dari yang pertama dari segi tata ruang. Nah, kalau di tata ruang, yang pertama harus kita perhatikan adalah bangunan budidaya. Nah, jadi teman-teman harus bisa membedakan antara bangunan budidaya dengan bangunan pendukung. Nah, saya yakin teman-teman pada waktu kegiatan magang ataupun kalian pada waktu liburan pernah berkunjung ke suatu PBI atau pengelola budidaya ikan air tawar ataupun ke kelompok pembudidaya ikan pasti pernah melihat atau menjumpai gimana sih bangunan budidaya, gimana sih bangunan pendukungnya gitu. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, selain tata ruang, di sini nanti kita akan mencoba mempelajari terkait dengan desain kolam. Seperti apa aja? Di sini ada yang pertama harus kita perhatikan adalah ukuran dan bentuk kolam. Ukuran dan bentuk kolam ini pasti akan mempengaruhi produktivitas, terus kegiatan budidaya kita juga gitu. Kalau ukurannya kecil ya otomatis yang bisa kita hasilkan juga akan kecil. Jika ukurannya gede atau besar, ya pasti yang kita hasilkan juga bisa ikut besar pula jumlahnya. Di tata ruang yang pertama ada bangunan budidaya. Nah, bangunan budidaya berarti bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan budidaya. Bangunan budidaya terdiri dari atas petakan-petakan kolam yang ukuran dan fungsinya itu dapat berbeda-beda tergantung dari ukuran dan fungsinya. Petakan-petakan kolam dihubungkan oleh jaringan irigasi yang meliputi saluran air masuk dan keluar, pintu air masuk dan pintu pembuangan air. Nah, kalau ini bangunan budidaya ini saya yakin teman-teman pasti mengetahui ya, karena kalau melakukan kegiatan magang mandiri yang sudah kalian kerjakan, karena semester 6 ini hampir kebanyakan itu sudah pernah melakukan kegiatan magang mandiri, meskipun ada beberapa teman-teman yang belum pernah. Semoga nanti sebelum kuliahnya berakhir teman-teman bisa memaksimalkan kegiatan magangnya untuk mendapatkan ilmu yang
bermanfaat atau ilmu yang tidak didapatkan dari kegiatan perkuliahan ini. Karena kalau dalam kegiatan magang pasti teman-teman akan mendapatkan real contoh gitu. Nah, nanti pada waktu praktikum kita juga akan melakukan studi lapang gitu. Jadi praktikumnya di MAT di semester 6 ini, karena itu udah manajemen aquaculture tower, nanti kita akan melakukan studi lapang gitu. Nah, studi lapangnya ini sudah kami susun, nanti akan kita rencanakan setelah ini perkuliahan pertemuan ke-7 atau setelah UTS gitu. Nah, ini ada bangunan pendukung. Nah, di bangunan pendukung ini ada yang tahu teman-teman bangunan pendukung? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak. Di sini atau maju ya, Pak? Di situ aja nggak apa-apa. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Putri Ramadhani dengan NPM akhir 045. Setahu saya untuk meliputi bangunan pendukung itu ada gudang pakan, Oke. ada alat-alat, rumah jaga, rumah genset, dan yang terakhir itu ada jembatan, Pak, setahu saya. Oke. Itu ada bangunan pendukung menurut Mbak siapa? Putri. Mbak Putri. Ada yang mau berpendapat lain selain dari pendapatnya Mbak Putri tentang bangunan pendukung? Oke. Hampir semuanya itu adalah bangunan pendukung yang ada atau yang umum ada di kegiatan budidaya, mulai dari gudang pakan, pupuk, alat-alat gitu. Jadi mulai sekarang teman-teman itu harus sudah bisa membedakan antara bangunan budidaya dengan bangunan pendukung. Karena kayak gudang pakan, gudang peralatan, rumah genset, ya memang dia letaknya di dalam kawasan budidaya, tapi itu bukan bangunan budidaya, tapi bangunan yang mendukung kegiatan budidaya. Kalau nggak ada genset, ya kegiatan budidayanya juga akan bingung. Misalnya kalau terjadi lampu mati dan sebagainya. Alat-alat kalau nggak ada tempatnya, kalau ditaruh berserakan juga bisa menimbulkan masalah nanti gitu. Nah, kita next ke desain kolam. Nah, ukuran dan bentuk kolam ditentukan oleh topografi. Nah, ini penting ini. Fungsi dan sistem pengelolaannya. Tidak ada ukuran pasti yang paling baik untuk budidaya, tetapi secara umum hindari ukuran kolam yang terlalu besar. Nah, ini ada kata-kata yang unik menurut saya untuk desain kolam. Tidak ada ukuran pasti yang paling baik untuk budidaya, tetapi secara umum hindari ukuran kolam yang terlalu besar. Nah, ini. Kalau masalah ukuran dan bentuk kolam itu bisa disesuaikan dengan kemampuan dari si pemilik usaha. Kalau tanahnya lebar ya bisa dimaksimalkan. Kalau tanahnya memang punyanya segitu, ya segitu itu gimana caranya kita maksimalkan. Kemudian untuk desain kita bisa berekspresi bebas sebenarnya, tapi kalau dalam kegiatan budidaya yang paling umum itu ada di kolam bulat, ada di kolam kotak atau persegi ya, entah itu persegi ataupun persegi panjang gitu. Kemudian kedalaman air. Kedalaman air berhubungan dengan penghantar panas, penetrasi cahaya, serta perkembangan tumbuhan air yang tidak dikehendaki. Kedalaman kolam di kolam budidaya tradisional itu antara 0,5 sampai 1 meter. Kalau yang di intensif itu 1 sampai 1,5 meter gitu. Jadi kalau kalian bisa melihat nanti pada waktu praktikum, karena nanti kita akan kunjungan yang pertama itu ke BPTP Sleman Cangkringan, yang kedua itu ada di PBIAT Ngerajek, masih di sekitaran Magelang sama Sleman. Jadi kita sekali jalan bisa mendapatkan dua tempat. Dari dua contoh tempat itu nanti ada beberapa kolam tradisional. Tapi kolam tradisionalnya bukan di ini ya, bukan di wilayah dinasnya, tapi kolam tradisionalnya itu ada di sekitar dinas miliknya penduduk. Nah, itu masih banyak sekali beberapa kolam yang belum menggunakan pinggirannya masih belum beton, dasarannya masih benar-benar tanah gitu. Nah, itu kolam-kolam tradisional itu kedalamannya rata-rata di sana itu 0,5 sampai 1 meter. Berbeda dengan kolam yang sudah intensif yang memang sudah didesain khusus untuk kegiatan budidaya biar optimal, kedalamannya sudah disesuaikan yakni antara 1 sampai 1,5 meter gitu. Pematang. Nah, ini pematang yang seperti yang saya bilang barusan tadi, banyak satu unit perkolaman dapat memiliki pematang yang berbeda-beda ukuran, yakni pematang primer, ada pematang sekunder dan pematang tersier. Nah, ini pematang ini yang barusan saya bilang tadi
ada pematang yang sudah benar-benar dibentuk baik, dibentuk beton atau cor, jadi dia tidak akan bermasalah ke depannya. Tidak ada yang rembes-rembes, tidak ada yang kayak tiba-tiba longsor atau bahasa Indonesianya groa itu kayak hancur gitu loh pematangnya gitu. Jadi kalau pematang sudah dibuat permanen itu nanti kedepannya akan jauh lebih baik. Nah di sini juga ada pematang primer, ada pematang sekunder, ada pematang tersier. Nah, kemudian ada pintu air. Nah, pintu air ini terjadi dua macam. Pintu air masuk terbuat dari bambu, paralon, semen. Nah, ini tergantung dari kita pengennya seperti apa. Kemudian kalau pintu air keluar berupa pipa, bangunan beton terbuka dan monik. Nah, pintu air sistem monik paling direkomendasikan untuk kegiatan karena paling sesuai atas pertimbangan teknis, biologis, kuantitas dan kualitas air. Ada yang tahu sistem monik ya? Pada waktu kegiatan magang kan sudah pernah lihat yang ada sekat-sekatnya itu. Nah, nanti ada contohnya yang pengeluaran sistem monik. Nah, ini contoh dari kolam tradisional, ada kolam beton atau intensif dan kolam semi intensif. Kalau yang di tradisional itu biasanya full tanah, mulai dari dasaran, pinggiran, pematang semuanya itu dari tanah. Kemudian kalau dari kolam beton itu sudah memang benar-benar dibuat dari beton ataupun semen, jadi dasarannya sudah di semen bagus, pinggirannya pun juga di semen bagus, jatuhnya memang lebih rapi gitu. Nah kemudian ada kolam semi intensif. Nah kalau kolam semi intensif ini dia dilapisi dengan terpal. Kenapa sih kok dilapisi dengan terpal? Karena bedanya antara tradisional dan intensif itu ada di pengaruh reaksi kimia yang ada di tanah. Jadi kalau kolam tradisional itu pasti akan air budidaya kita itu akan langsung bersentuhan dengan tanah. Nah di tanah kan banyak kandungan bahan organik, pH tanah juga ada, kelembaban juga ada gitu. Jadi akan mempengaruhi kualitas airnya. Dengan adanya intensif, jadi tidak ada reaksi antara air yang kita gunakan dengan tanahnya. Sudah dibatasi, ada sekatnya, ada pembatasnya. Kalau di kolam beton ya pasti sudah aman, udah diplester dan sebagainya. Kalau di kolam semi intensif yang lebih ringan pembuatannya dari segi biaya, itu dilapisi dengan plastik. Ya. Rata-rata penduduk biasanya menggunakan terpal, paling aman. Kalau tidak punya terpal, lebih hemat lagi bisa menggunakan banner-banner bekas gitu kan, ada banner-banner bekas yang besar-besar untuk reklame. Nah dan kalau udah nggak kepakai kan bisa diperjualbelikan tuh. Nah itu biasanya juga bisa dibuat untuk alas untuk kolam semi intensif. Nah ini berikutnya ada contoh dari monik. Nah ini adalah contoh dari monik yang saya sebutkan tadi. Jadi antara inlet dan outlet itu dia segaris lurus untuk memudahkan pada waktu pengurasan, pemanenan gitu, untuk perawatan juga. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada kemalir atau caren. Nah itu tergantung, biasanya ada yang nyebut caren, ada yang nyebut kemalir gitu. Nah nanti ini akan memudahkan pada waktu kegiatan panen ataupun pengisian. Oke, ini prosedur pembangunan kolam. Nah ini ada pembersihan lahan, penandaan profil pematang, pembuatan pematang, dasar kolam, saluran dan pintu air, serta penutupan pematang. Nah, saya ingin nanya yang awal dulu deh, pembersihan lahan. Siapa yang tahu makna dari pembersihan lahan? Mungkin saya, Pak. Oke, silakan Mas Atar ya. Oke. Saya dari Jaya Putra dengan nomor NPM terakhir 085. Oke. Pembersihan lahan itu seperti pembersihan kayak rumput-rumputan, terus alang-alang yang ada di sekitar kolam, kemudian ada organisme seperti kayak keong, terus kepiting, dan mungkin ada sampah-sampah yang menutupi kolam terlebih dahulu sebelum itu, dan ada kayak kebersihan kayak pohon, ranting, dan lain-lain. Oke. Nah, itu sedikit pembersihan lahan menurut Mas Atar. Oke, betul. Jadi memang kalau pembersihan lahan, kalau untuk pembangunan kolam ya yang tidak berguna di atas lahan yang akan kita dirikan ya kita bersihkan, mulai dari rumput, semak, sampah dan sebagainya itu harus dibersihkan sebelum dilakukan pembuatan kolam. Nah, ini ada contoh dari sedikit pembangunan kolam budidaya yang untuk tradisional. Nah, itu garis segitiga itu adalah model desain dari pematangnya kita.
Nah, memang harus dibuat miring agar ada tumpuan yang di bagian bawahnya dan tidak mudah longsor. Nah, kita masuk ke KJA. Nah, KJA, keramba jaring apung. Nah, KJA ini bangunan kurungan yang sisi-sisinya itu samping, bawah, atas itu semuanya terdiri dari wadah yang bisa ditembus oleh air gitu. Meskipun dia tertutup. Jadi bisa terbuat dari entah dari bambu ataupun waring ataupun jaring gitu. Dan dia pasti diletakkannya itu di dalam perairan, bukan di daratan, tapi memang dibangun di perairan. Bentuk dan ukuran keramba itu harus disesuaikan dengan tempatnya kita. Mau dibangun di sungai atau di danau atau bahkan di laut. Karena kita ini manajemen aquaculture tower, jadi saya tidak membahas keramba yang ada di laut. Kita bahas keramba yang ada di sungai dan di danau ataupun perairan rawa gitu. Nah, berbentuknya balok ya, paling umum digunakan itu ukuran bervariasi mulai dari 1x1, bisa 1x2x1 sesuai dengan kondisi perairannya. Nah, bahannya bisa bambu, kayu, jaring ataupun kawat besi. Penempatan dan penggunaan. Nah, penempatan di lokasi ini dipancang ya, sisi atas 5-10 cm di atas permukaan air. Keramba hanya dapat digunakan untuk pembesaran ikan. Nah, kebanyakan untuk di pembesaran ikan. Kalau digunakan untuk pembenihan, ikannya lolos semua karena kalau benih kan pasti kecil gitu ya, nggak mungkin sulit kalau di keramba nanti. Nah, ini pembangunan keramba dan jaring apung. Nah, keramba jaring apung adalah pengembangan dari keramba atau cage yang kaku ya menjadi fleksibel, yaitu kantong jaring dapat dipisahkan atau dilepas dari kerangka gitu. Nah, kemudian ada 3 jenis bahan untuk pembuatan kantong, yakni ada hapa, waring, dan jaring polietilin gitu. Masing-masing memiliki ukuran mata yang berbeda-beda. Jadi jangan dikira keramba jaring apung cuma 1 layer, tapi ada beberapa layer biasanya gitu. Nah, ini pembangunan masih lanjut ya, bangunan pendukung. Nah, jadi kalau di daratan tadi ada bangunan budidaya, ada bangunan pendukung. Di keramba jaring apung juga ada bangunan pendukungnya. Ada rumah jaga, ada gudang dan ponton penyeberangan untuk si perahunya. Nah, pemberat jaring dan jangkar. Pemberat jaring dimaksud untuk merentangkan jaring ke arah vertikal dan horizontal. Jadi pemberatnya itu untuk membentuk wadah jaringnya, biar dia meskipun terkena arus atau gelombang dia tidak menutup atau melipat atau sebenarnya dia tetap utuh di bentuknya. Misalnya bentuknya kotak ya dia harus kotak. Kalau bentuknya bulat dia akan tetap berbentuk bulat gitu. Jangkar yang dilengkapi dengan pemberat 2x50 kilo dipasang sebanyak 4 buah untuk menjaga posisi jaring apung di perairan gitu. Jadi untuk menjaga bentuknya tadi. Nah, ini model keramba jaring apungnya. Ini yang berbentuk kotak. Kalau di perairan tawar rata-rata itu hampir semuanya berbentuk kotak gitu. Ini kebetulan contohnya 4 dengan 1 rumah jaganya. Biasanya juga lebih dari 4 banyak gitu ya di beberapa contoh. Nanti ada contohnya ini yang saya ambil dari kegiatan budidaya yang ada di Rawa Pening. Nah, kalau di sini yang paling dekat untuk melihat kegiatan budidaya keramba jaring apung ada di Rawa Pening di daerah Ambarawa gitu. Oke, teman-teman, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan ataupun pertanyaannya untuk saya, barangkali pada waktu menjelaskan tadi agak sedikit cepat, bisa ditanyakan sekarang. Izin bertanya, Pak? Ladies first dulu. Ladies first dulu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nini Daryani dari MTM terakhir 010. Izin bertanya Pak, untuk KJA itu kan bentuknya yang saya tahu itu kan ada yang bentuk kota atau enggak bundar. Nah tapi tadi Pak Haji menjelaskan itu untuk ujung dari KJA itu ada yang bentuknya kerucut. Itu kenapa Pak? Oh, yang di slide sebelumnya tadi ya. Oke, itu KJA-nya itu ada di sungai gitu. Di sungai itu kebanyakan rata-rata memang bentuknya juga kotak. Dan kalau di sungai yang berarus itu nggak bisa menggunakan KJA yang seperti KJA apung ya, pakai waring-waring gitu. Nah, kebanyakan kalau di sungai itu bentuknya kotak dan dia rigid kaku.
Nah, terus di depannya itu seperti yang pertanyaan tadi itu di gambar saya, ada yang ujungnya itu segitiga atau mengerucut. Itu untuk memecah dari arus yang datang dari atas, sehingga untuk meminimalisir tekanan lah dari atas, biar kerambanya itu tidak cepat rusak juga gitu. Jadi kalau arus sungainya lagi kenceng gitu, dia akan gampang terpecah gitu, tidak langsung nabrak secara langsung. Kalau nabrak secara langsung otomatis ya mungkin ini ya keramba ini seharusnya kuat dalam jangka waktu setahun 2 tahun, dia belum sampai setahun dia sudah mulai ada yang rusak gitu, karena tekanan airnya cukup keras seperti itu. Oke, Mas, silakan. Oh iya, perkenalkan nama saya Maris Wirantara dengan nomor NPM 046. Oke. Izin bertanya Pak mengenai pemberat KCA tadi seukuran 2 kali 50 kg itu menurut saya berat sekali. Itu Oke. KJA-nya pemberatnya 2 kali 50. 2 kali 50 itu menurut Mas Moris terlalu berat gitu. Ya saya sendiri kalau disuruh ngangkat 50 kilo dikali 5 juga berat Mas ya gitu. Oke. Jadi kenapa itu kok memang dibuat berat? Kondisi di alam itu kan bisa fluktuatif ya. Kadang arus atau gelombangnya kenceng, kadang juga kalem gitu. Nah, untuk menghindari yang namanya wadah keramba jaring apung itu melipat ataupun agak miring pada waktu terkena arus gelombang, jadi pemberatnya itu harus benar-benar berat dan tali pemancangnya kuat, sehingga bentuknya itu misalnya bentuknya kotak, dia meskipun terkena arus atau gelombang yang agak tinggi dia tetap kotak utuh gitu. Karena kalau sampai melipat Mas, ini yang dikhawatirkan itu nanti ini biota yang dibudidayakan itu akan ikut stres ataupun dia akan kelipet juga gitu, dengan kondisinya dia tiba-tiba langsung terlipat gitu kan, juga kasihan dia gitu. Bisa-bisa nanti malah biota yang kita budidayakan malah bermasalah, misalnya sampai terjadi kematian karena dia pemberatnya kurang kuat, konstruksinya kurang pas, jadi sampai terlipat gitu. Karena meskipun ini di air tawar, entah di rawa atau di danau, angin kan bisa sewaktu-waktu kenceng gitu ya. Jadi gelombang ataupun arus yang ada di perairan juga akan mengikuti gitu. Kalau pas lagi kencang-kencangnya, kalau pemberat desainnya nggak pas, nggak kuat, nah ini yang dikhawatirkan nanti bisa terlipat jaringnya, waringnya yang ada di dalam perairan. Makanya pemberatnya harus dibuat pas dan berat, biar wadah keramba jaring apung yang kita bikin itu misalnya kalau bentuknya kotak, dia tetap akan kotak meskipun terjadi arus dan gelombang yang agak kenceng atau kuat gitu. Gitu Mas Moris. terima kasih. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, sudah. Mungkin untuk pertemuan kali ini bisa saya cukupkan sekian. Barangkali ada yang belum puas ataupun ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke saya. Kita kan ada grup WhatsApp ya di perkuliahan ini, nanti barangkali ada yang ingin tanya silakan langsung seperti biasanya tanya di grup WhatsApp yang tersedia di kelas kita. Nanti bisa langsung saya bantu diskusikan atau bantu jawab gitu. Nanti kita bisa sharing juga di kelas grup WhatsApp tersebut. Mungkin untuk pertemuan kali ini bisa saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah hadir di kelas saya di pertemuan keempat ini. Semoga kita lancar di pertemuan berikutnya sampai kita setelah UTS dapat melakukan kegiatan praktikum yang sudah saya susun. Nanti kita bisa semua kegiatan yang sudah kita susun ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video PDD UKTPT bidang pengajaran dari saya Muhammad Triaji, NIDN 03 kali 501 9301. Semoga membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.